warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ayu Stianisi. Saya berasal dari kelas Public Relation 5C. Nah, di video kali ini saya akan membahas 12 tips biar kamu sholat tepat waktu. Nah, sebelum saya lanjut ke videonya, alangkah lebih baiknya nih teman-teman semua klik tombol subscribe serta hidupkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan channel Mahir Public Speaking. Dan jangan lupa di like serta share ya guys. Bagi setiap muslim, sholat adalah kegiatan yang wajib dilakukan. Namun sayangnya terkadang kita suka menunda-nunda melaksanakan perintah Tuhan ini dengan sampai batas akhir. Contohnya saja, kebanyakan anak-anak mahasiswa nih, karena selepas pulang dari kuliah, mereka lelah sampai mereka malas untuk sholat tadi. Nah, agar hal ini tidak terulang lagi, alangkah baiknya kita aplikasikan 12 tips sholat tepat waktu. Dengan begitu, sholat kita tetap terjaga dan pahala yang didapat juga lebih melimpah. Yang pertama, pasang aplikasi pengingat waktu sholat di gadgetmu. Demi bisa sholat tepat waktu, coba deh pasang aplikasi jadwal sholat. Pilihannya juga banyak kok. Ada prayer time alert, ada sholat time, dan sebagainya. Dengan begitu, kamu gak bakal lupa lagi. Nah, yang kedua, ada akrab dengan teman yang sholatnya terjaga. Sebaik-baiknya orang yang beriman adalah orang yang mengajak kepada kebaikan. Maka dekatlah orang yang sholatnya terjaga agar nanti saling mengingatkan menuju kebaikan. Saya punya pengalaman pribadi nih. Waktu saya semester 3, saya dekat dengan teman saya yang bisa dikatakan dia tuh sholatnya subhanallah sekali, sholatnya tepat waktu, tidak mau nunda-nunda. Jadi dengan saya bergaul dengan teman saya yang sholatnya tepat waktu ini tadi, saya jadi terikut. Jadi dari semester 3 sampai sekarang, alhamdulillahnya sholat saya sangat terjaga sekali. Jadi sangat membantu nih lingkungan di sekitar kita untuk menjadikan diri kita yang lebih baik lagi. Nah, yang ketiga, kalau kamu tinggal di rumah, coba deh bikin aturan untuk sholat bersama orang tua. Biasanya, orang tua lebih tepat waktu dan justru selalu mengingatkan untuk sholat. Karena itu, bagi yang tinggal di rumah bisa sekalian berjamaah dengan orang tua. Juga mendekatkan diri kita juga sih dengan Allah, dengan orang tua juga kan. Kedekatan juga terjalin. Nah, lumayan nih bisa mempererat intiman juga. Kalau ayah sedang kerja, mungkin kamu atau ibumu bisa jadi imam bersama saudara yang lain. Yang keempat, latih dirimu untuk terbiasa menjaga wudhu. Jadi secara nggak langsung, kamu bakal terpacu untuk sholat tepat waktu. Kondisi suci seseorang muslim adalah ketika berwudhu atau setelah berwudhu. Mulai sekarang, coba deh biasakan untuk menjaga wudhu sampai jadwal sholat berikutnya. Biasanya nih, kalau udah wudhu, kamu pasti bakal terpacu untuk cepet-cepet sholat tepat waktu atau sebelum kentut. Ya nggak? Pasti teman-teman pernah nih kayak gitu. Udah ambil wudhu, terus karena takut nanti batal, cepet-cepet deh aku sholat, ya kan? Yang kelima, ada atur alarm 5 atau 10 menit sebelum waktu sholat. Dengan mengatur alarm 5 atau 10 menit menjelang sholat, kamu jadi punya waktu persiapan. Misalnya ketika sholat subuh nih, bisa cuci muka terlebih dahulu. Jadi rasa kantuk dan malas tidak kembali datang deh. Dan yang keenam, ada tempel kertas notulen di meja kerja atau meja belajar. Menempelkan kertas mengingat di meja kerja atau belajar juga bisa menjadi trik kealpaan buat sholat. Kertas bertulisan ajakan sholat itu juga bisa ditempel di tempat-tempat yang sering kamu lihat. Nah, atau bisa juga di kamar sih. Biasanya saya letak di kamar nih, biar jadi motivasi untuk sholat tepat waktu. Yang ketujuh, ada rajin-rajin
baca buku manfaat yang menuju kebaikan. Coba deh teman-teman sesekali baca buku. Yang malas-malas baca buku nih, ayo dong baca buku demi kebaikan kita bersama juga. Kan kunci ilmu itu membaca buku. Jadi coba deh baca buku-buku Islam agar termotivasi untuk mendapatkan manfaat sholat. Hal ini juga bisa memberikan rasa takut atau meningkatkan sholat. Dengan demikian kita bisa jadi disiplin. Yang kedelapan, ada biasakan istirahat sejenak sewaktu azan berkumandang. Mulai sekarang, coba deh begitu mendengar azan, biasakan berhenti melakukan kegiatan apapun. Dengan demikian, kita terdorong untuk melakukan sholat dengan khusyuk. Atau lebih tepatnya, kita harus menghargai nih, ketika azan kita harus berhenti. Kita break sejenak tentang apa yang sudah kita lakukan atau apa yang kita kerjakan. Dan yang ke-9, ada bagi yang punya pasangan, ajak dia untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Daripada sendiri yang sering lupa, lebih baik aja pasangan yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi mulai sekarang coba deh bikin komitmen bersama. Ini bagi yang udah punya pasangan ya. Yang bagi jomblo, kasihan deh jomblo. Yang ke-10, ada kalau masih suasana susah bangun atau beranjak, siapkan 2 alarm atau lebih. 2 alarm atau lebih berbunyi dan bersahut-sahutan ketika menjelang waktu sholat. Sepertinya ide yang bagus nih. Jadi buat yang malas sholat, kan kalau alarmnya bunyi bersahutan kan aduh ribet banget. Berarti itu tandanya kita harus sholat tepat waktu. Yang ke-11, ada beraktivitaslah di dekat masjid atau musola. Niscaya ketika azan tiba, kita tidak bisa pura-pura tidak mendengarnya. Selain menambah pahala, sholat di masjid juga membantu kita untuk mendapatkan pengalaman bertemu dengan orang-orang baru. Kalau sholat di masjid kebanyakan atau diutamakan itu memang yang laki-laki, tetapi tidak terkecuali juga untuk perempuan. Perempuan juga boleh sholat di masjid dan gak diharuskan sih. Yang terpenting sholat di masjid itu atau berjamaah pahalanya lebih besar ketimbang sholat sendirian. Dan yang terakhir atau yang ke-12, yaitu pastikan kamu melaksanakan sholat tepat waktu selama 40 hari. Maka hal ini bisa menjadikan kebiasaan baru bagimu. Untuk menjadi pedang, baja yang begitu keras harus diterima dalam panas api. Sama seperti ibadah, keinginan kuat mengenai sholat juga harus ditempah terus-terusan. Nah, mulai sekarang cobalah dalam hitungan 40 hari untuk mendisiplinkan sholat. Dengan begitu, hal ini juga bisa menjadi kebiasaan baru bagimu. Nah, itu tadi 12 tips sholat tepat waktu. Jadi, buat teman-teman yang ingin sholatnya tepat waktu, silahkan didengarkan video saya. Semoga dengan video saya tadi teman-teman termotivasi untuk melaksanakan sholat tepat waktu dan bisa menjadikan kita semua sholat lebih lagi dan sholat tepat waktu. Sekian dari saya Ayu Setianingsih pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan juga saya di hari-hari berikutnya. Ketika ada lonceng notifikasi dari Mayor Public Speaking, silahkan dilihat guys, itu sangat bermanfaat. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.